Terus memasak, seperti dia, eee, kalau kita buat sup itu harus diputer, terus harus, diputer terus supaya nggak gosong gitu ya. Atau kita buat roti, yaitu kita mengulangi ini dengan tangan itu. Mmm, itu juga satu masukan yang lumayan besar terhadap, ini apa, joint dan muscle-nya ya. Terus kalau kita memindahkan furniture, nah kita mungkin memindahkan kursi, "Ayo kamu angkat sama-sama kita," gitu ya, dia suruh ikut mengangkat kursi. Terus kita menata buku, ya buku-buku dikeluarkan, habis dikeluarkan, dilap, terus kita masukkan lagi, kita tata lagi. Kalau ini dia ngomong mengambil salju, tapi kita kan nggak ada salju, ya ambil aja pasir di pantai ya. Atau kita mengambil, ini apa, daun-daun yang jatuh pakai sapu yang khusus yang jarang yang ada gigi-giginya itu ya. Itu, juga, eee, aktivitas yang membantu kita, plus dia juga punya masukan untuk muscle sama joint-nya, akhirnya dia lebih 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 calm, apa ya, lebih tenang, gitu ya. Atau dia disuruh untuk mendorong, kereta belanja di supermarket, gitu ya. Itu jadi itu hal-hal yang juga bisa dilakukan oleh orang tua rumah di rumah, ya. Terus ada juga aktivitas, ya, yang dia bisa, naik sepeda. Naik sepeda itu juga yang kalau belum bisa roda 2 ya roda 3 gitu. Apa namanya, tinggal sekarang mau berapa panjangnya. Kalau di rumah aja kan kita cuman puter-puter ya, tapi kalau kita bawa ke taman mungkin anak ini bisa lebih jauh untuk bersepedanya. Jadi playing catch itu kayak orang ini loh, apa, melempar bola, tangkap bola. Tapi ini bolanya itu ada bola yang, weighted ball itu bola yang berat. Jadi dia waktu biasanya kan bola-bola itu ringan, ada yang sangat ringan malah yang cuman ditiup aja. Ada yang agak berat seperti bola voli, bola basket. Nah, ini bolanya kecil dan ini memang bolanya itu antep gitu ya. Nah, itu sesuaikan dengan umur anak ya. Kalau anaknya kalau umpamanya bolanya itu memang berat, nah kita jangan jauh-jauh, deket aja. Jadi lempar tangkapnya itu kayaknya itu, berapa senti ya, jadi nggak usah jauh-jauh mungkin berhadapan, duduk di lantai berhadapan, dia disuruh untuk membuka tangannya, terus dia, si kita melemparkan bola yang tadi agak berat itu ke tangannya dia. Weighted ball itu ada beli di Ace Hardware kayaknya, ya. Terus dia bisa, main ini loh, swinging monkey bars itu kan kayak bar-bar yang biasanya ada di tempat bermain. Nah, dia disuruh memegang dengan kedua tangannya dan bergantung di bar itu. Di Nah, kalau dia bisa mempertahankan diri nggak jatuh, itu sudah. Dia tangan-tangannya semua dari join di tangannya, jari-jari sampai pergelangan tangan, siku, semuanya sama bahu itu, semuanya akan merasakan inputan dari sensori itu. Ya, jadi, kalau dia ndak bisa swinging, kalau ini swinging itu artinya dia maju. Setelah dia bisa bergantung, terus dia maju satu satu, satu satu gitu, ya. Sampai kalau dia bisa seperti itu, wah tangannya pasti kuat sekali tuh.
Tapi kalau pertama kali dia ndak bisa, mungkin kita pegangin dulu, Bu. Kita gendong sampai kita merasakan bahwa dia kuat, bisa menahan tubuhnya, kita lepaskan. Tapi, nanti akan terlihat toh kalau anak ini kuat, tapi ya kita nggak bisa langsung mengharapkan anak ini langsung bisa jalan di antara barbar itu, nggak bisa. Tapi kita harus bantu dari yang kita pegangin dulu, ya, atau kita kasih kursi di mana dia jinjit-jinjit, dia akhirnya dia kakinya bisa naik dari kursi. Nah, itu kan itu sign, tanda bahwa dia sudah semakin kuat gitu. Climbing ini menaiki sesuatu. Biasanya kalau di sana itu ada bar juga seperti tangga. Dia naik satu-satu dengan tangan dan kakinya. Jadi dia naik turun, nah itu juga sudah lumayan. Terus, pakai tali, ya kalau bisa pakai tali, apa sih, jumping rope itu main tali itu loh, dan juga bisa lompat di trampolin. Terus ini saya ada gambar. Nah ini tadi, kalau dia pakai bola yang berat, itu jangan seperti ini, agak-agak di sini ya orangnya mungkin. Sampai kita lihat anak kita tuh ready, tingkat ketangkasannya menangkap bola itu bagus, kita mundur pelan-pelan, ya. Nah ini bar ini, ya yang dia ngomong, dia swinging itu. Dari sini dia bisa maju ke sini gitu ya. Terus, nah climbing, ya ini climbing. Ayo ayo, Mbak, ini loh. Terus jumping rope itu seperti ini loh, saya trampolin Ibu tahu ya. Nah, hopscotch itu ini loh, apa sih namanya ini, zaman dulu kita main itu. Di sini ada lompat, lompat satu kaki, lompat 2 kaki. Nah, itu membuat ini permainan menarik gitu ya. Karena itu bisa naik ke atas, balik lagi ke bawah gitu ya. Terus ini wheelbarrow walking. Jadi kita pegang kakinya, dia jalan dengan tangannya. Kita ikutin waktu dia jalan, kita ikutin. Nah, seperti itu. Terus ada juga aktivitas, ya ini playing twister ini rada-rada anu ya, eee, kita nggak pernah main di sini, tapi bisa saya anukan, mungkin ibu bapak bisa kelihatan. Dia lepas sepatunya, kita ini warna-warni lingkaran ini, eee di sana tadi itu ada yang diputer itu, dia itu akan menunjukkan warna dan kaki apa. Kaki kiri itu di warna kuning, jadi dia siapa umpamanya yang, jadi anak tersebut akan menaruh kakinya di, kaki kiri di warna kuning, gitu. Nah ini mungkin lebih ke arah anak-anak yang sudah mengerti warna, mengerti kiri kanan gitu ya. Nah, ndak boleh jatuh, nah, right foot on blue. Jadi kaki kanan di biru, nah nah right foot on blue. Left hand kaki kiri, tangan kiri ke warna merah, kaki kiri ke kuning. Nah, jadi permainan ini namanya twister, bisa bisa dipermudah
ya, menyesuaikan anak kita mungkin, dengan ini kan terus berjalan, ya, semua mengikuti arahan satu orang yang, memegang ini. Eee, jadi kalau dengan anak kita ya Anda bisa simplify, mungkin cuman satu, dia kaki kanan ke warna hijau, kalau dia di warna hijau terus di kakinya bisa diangkat, itu kan udah bagus, balance-nya juga ada, terus dia juga bisa melatih kiri kanan dan warna, dan ini fun gitu ya. Oke, setelah kakinya terus tangannya, jadi tapi kakinya nggak boleh dilepas pada waktu tangannya melakukan itu. Nah, itu challenge-nya, tantangannya di sana. Nah, ini permainan twister. Nah, squeezing play-doh ya kalau ini tahulah ya. Dengan squeezing play-doh itu, kalau play-doh-nya itu lebih, apa ya, atos itu apa, lebih keras, nah itu pasti, lebih sulit kan untuk meremas-remasnya gitu ya. Jadi itu disesuaikan dengan anak-anak, kekuatan anak ini. Kalau dia tuh sudah meremasnya sangat kuat, belikan play-doh yang agak keras. Kalau nggak gitu membosankan. Nah, blowing bubbles. Nah, blowing bubbles ini memang kelihatannya, kayaknya nggak ada otot otot besar, tapi dia pasti otot-otot di wajah ini juga pada waktu blow itu pasti kita mengerucutkan mulut kita kan. Nah, tuh lihat, apa, pipi, otot-otot pipi itu pasti akan, eee, jadi ini suatu hal yang juga, bisa dilakukan. Terus ini, wrestling. Kalau wrestling itu kayak gulat gitu ya. Tapi kalau anaknya itu, wah terlalu seneng dengan ini aktivitas ini, jangan dilakukan. Karena kita kan kepingnya anak ini cuman lebih bisa merasakan tubuhnya ya. Tapi kalau hasil akhirnya dia sangat suka, mungkin bisa dipilih aktivitas yang lain. Oke, coba lihat ini. Nah nah ini pastinya ini banyak banyak inputan ini. Banyak inputan yang terjadi pada waktu gulat ini. Dan tapi anaknya kan ya harus yang sesuai lah, jangan satu besar, satu kecil ya, yang kecil penyet nanti. Terus marching or running in place. Oke. Nah, terus push up. Di wah, jadi kalau ini mungkin, setengah push up dulu, di mana kakinya ndak seperti ini, dia bertumpu di lututnya, jadi lebih mudah, gitu ya. Itu, terus push up, eee, di tembok. Ah, 3 mmm, di atas, di jari. Kakinya harus lebih lebar dari bahu. Kalau
Hmm. Hmm. Jadi pinggulnya ndak boleh terlalu drop ke bawah atau terlalu tinggi. Oke, itu semua, yang oke, ada satu tension ya. Ini sangat baik sekali kalau kita itu kalau banyak banyak aktivitas ya, kita buat satu note ya. Aktivitas mana yang yang memberikan efek ke anak kita. Nah, tapi ada beberapa aktivitas yang mungkin membuat anak-anak ini terlalu overstimulating, jadi over excited gitu ya. Kalau itu, eee, jangan dilakukan dulu, karena kalau kita itu kan maunya kita mau menaikkan, tapi nggak sampai terlalu overstimulating, karena arousal level yang seperti itu tuh nggak bisa belajar kan. Jadi kita maunya tuh anak-anak yang, apa ya, nggak terlalu naik gitu ya, apa, arousal level-nya. Kalau lebih daripada, arousal level terlalu tinggi malah juga nggak bisa belajar, arousal level terlalu rendah juga nggak bisa belajar. Kita mau just right, di tengah-tengah. Nah, kalau kita perhatikan mana aktivitas-aktivitas mana yang membuat anak kita itu, lebih bagus. Lebih bagus dalam arti dia nggak terlalu over, nggak terlalu under. Under itu gini, "Oh, dia kok terasa tambah letoy," gitu ya. Nah, itu juga kita kalau dalam keadaan itu juga nggak bisa belajar. Jadi kita harus pas, kalau kita belajar itu kita ready, kita kalau terlalu senang juga nggak bisa belajar, terlalu sedih juga nggak bisa belajar. Nah, seperti itu. Arousal level-nya harus tepat, jadi kalau umpamanya aktivitas-aktivitas mana yang, membuat itu terlalu atas, terlalu naik ke atasnya banyak atau turun hasilnya terus anak kita tuh nggak di arousal level siap belajar, mending dihindari dulu. Karena kita inginkan anak-anak ini di arousal level yang baik itu, yang siap belajar, siap menerima instruksi. Oke, seperti itu. Kira-kira, itu adalah, eee, seminar saya hari ini. Ada yang mau ditanyakan nggak, Bu? Atau kita praktekkan dulu? Minggu depan kita secara Dokter Ali ada di sini nggak ya? Kalau minggu depan itu rencana saya mau mengundang Dokter Ali untuk, eee, meng membicarakan mengenai insula korteks, hubungannya dengan nanti apakah, bisa dibantu oleh BIKOM, gitu. Jadi kalau umpamanya BIKOM-nya itu kita sudah bisa membantu, eee, untuk insula korteknya, maka apa yang Ibu lakukan di rumah akan menjadi lebih mudah, gitu, Bu. Mungkin itu yang dari saya hari ini. Apakah ada masukan dari atau yang mau ditanyakan dari ibu-ibu, bapak-bapak, atau, ibu-ibu dan bapak-bapak itu terlalu terpesona sama program yang ini sehingga mabuk? Kita butuh untuk menyerap dulu, mendigest, dicerna, baru kita akan keluar pertanyaan.